Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada perbuatan yang menyebabkan datangnya hukuman dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta kehinaan di dunia dan akhirat. Perbuatan ini dosanya 1000 kali lebih besar daripada berzina. Padahal kita tahu pelaku zina di dunia menurut hukum Islam harus dirajam 100 kali, tak lain karena beratnya dosa zina dan agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru tentang Hasanah Ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ketika seorang perempuan mendatangi Nabi Musa alaihissalam, perempuan tersebut berwajah lesu, berpakaian lusuh, dan tampak padanya penyesalan yang mendalam. Perempuan tersebut meminta kepada Nabi Musa untuk memohon pada Allah agar mengampuni dosa-dosanya yang teramat besar. Nabi Musa lalu bertanya, "Dosa apakah yang telah engkau perbuat?" "Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku. Kemudian aku melakukan zina. Kemudian setelah anakku lahir, aku tak ingin orang-orang tahu aku berzina sehingga aku membunuh anakku." Mendengar hal itu, Nabi Musa marah. Lalu ia berkata, "Pergilah kau dari rumahku. Aku takut Allah subhanahu wa ta'ala akan segera menimpakan musibah sebagai akibat dari dosa-dosamu." Mendengar perkataan Nabi Musa alaihissalam, perempuan itu pun pergi. Ia menangis dan putus asa. Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosa yang ia telah perbuat. Tak lama kemudian, malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa. "Wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Lalu Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi?" Nabi Musa keheranan. Lantas ia balik bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari meminum khamr, berzina, dan membunuh?" Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya lebih besar dari perempuan tadi, jawab Jibril. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa ibadah yang pelaksanaannya hanya butuh waktu tidak lebih dari 10 menit itu memiliki implikasi dosa yang begitu berat hukumannya, melebihi minum minuman keras, berzina, serta membunuh? Alasannya tak lain karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Itu berarti barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan meruntuhkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Mengiyakan kisah Nabi Musa alaihissalam di atas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar yang paling besar. Dosanya melampaui orang berzina, merampas harta orang lain, membunuh, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah sekaligus mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Tentang beratnya dosa meninggalkan sholat, Rasulullah SAW juga pernah mengatakannya. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah suatu kaum yang membenturkan kepala mereka ke batu. Setiap benturan membuat kepala pecah, namun kemudian kembali kepada keadaan semula. Mereka tidak berhenti melakukannya. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat." Hadis riwayat Tabrani. Jelaslah, siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Allah. Sholat juga menjadi satu cara kita berkomunikasi dengan Allah, sarana untuk memohon langsung kepada Sang Khalik, sekaligus memperlihatkan bahwa kita mementingkan Allah dibanding segala urusan dunia yang seolah-olah tiada habisnya. Mari mendirikan sholat. Mari selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.